Massimo Pigliucci adalah seorang filsuf dan biolog evolusi Italia Amerika, profesor di CUNY. Ia terkenal karena karya lintas disiplin dalam sains dan filosofi, advokasinya terhadap metode ilmiah, skeptisisme, dan penerapan stoikisme sebagai jalan hidup praktis. Selain karya akademis, ia dikenal lewat buku-buku populer, blog, dan podcast yang membuat pemikiran filosofis serta sains kasat mata bagi masyarakat umum. Lahir 16 Januari 1994 di Monrovia, Liberia, dibesarkan di Roma, Italia. Memiliki 3 gelar dokter. Genetika, Unive Ferrara, Biologi Evolusi, PhD, UNIF, Connecticut, dan Filsafat Ilmu, PhD, UNIF, Tennessee. Selanjutnya yang disebut dengan Stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno sekitar abad ketiga SM, yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup dengan kebijaksanaan, kendali diri, dan ketenangan batin. Filsafat ini berfokus pada menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Yang mengajarkan bagaimana hidup dengan kebijaksanaan, kebajikan, dan ketenangan batin. Menerima dengan tenang apa yang tidak bisa kita kendalikan. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat kuno dari Yunani dan Romawi yang mengajarkan bagaimana hidup dengan kebijaksanaan. Fokus utamanya adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, serta hidup selaras dengan akal sehat dan alam. Asal-usul stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar abad ketiga SM di Athena. Dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf-filsuf seperti Seneca, filsuf Romawi dan penasihat kaisar, Epictetus, mantan budak yang jadi guru filsafat, Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan penulis Meditations. Dilansir dari viva.co.id, di tengah dunia modern yang penuh hiruk-pikuk dan tuntutan untuk terus mengejar pencapaian materi, filsuf Massimo Pigliucci hadir dengan pandangan yang menyejukkan. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Gagasan ini bukanlah sembarang retorika, melainkan bagian dari warisan Stoicism, aliran filsafat kuno, yang justru makin relevan di era digital dan konsumtif saat ini. Sebagai profesor filsafat di City, College of New York, dan penulis buku laris How to be a Stoic, Pigliucci telah menghidupkan kembali prinsip-prinsip filsafat Stoik melalui pendekatan modern dan praktis. Salah satu pesan utamanya adalah pentingnya membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita, seperti opini orang lain, kekayaan, atau keberhasilan eksternal. Apa itu kebahagiaan menurut Stoicisme? Dalam tradisi Stoik, kebahagiaan, eudaimonia, bukanlah tentang kesenangan sesaat atau pencapaian materi, melainkan tentang menjalani hidup secara bermoral dan rasional sesuai dengan kebajikan. Pigliucci menjelaskan bahwa hal-hal eksternal seperti uang, status sosial, atau bahkan kesehatan bukanlah penentu utama kebahagiaan sejati. Kita tidak bisa mengontrol banyak hal dalam hidup ini, tapi kita bisa mengontrol sikap kita terhadap hal-hal tersebut, ujarnya dalam salah satu kuliah umum. Jika kita meletakkan kebahagiaan pada sesuatu yang bisa hilang, maka kita selalu berada dalam bahaya keputusasaan. Mengapa dunia luar tidak cukup? Dalam masyarakat modern, kita diajak untuk percaya bahwa kebahagiaan dapat dibeli atau diperoleh melalui status sosial. Namun Pigliucci menegaskan bahwa ketergantungan pada validasi eksternal justru membuat kita rapuh secara emosional, begitu kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau mengalami kemunduran, kita akan kehilangan rasa nilai diri. Stoicisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah pikiran dan pilihan moral kita. Jika kita mampu membangun kehidupan batin yang kuat, maka kebahagiaan akan hadir bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Tokoh modern yang menghidupkan Stoikisme, Massimo Pigliucci. Profesor filsafat yang menggabungkan Stoikisme dengan ilmu pengetahuan. Ryan Holiday, penulis The Daily Stoic dan Ego is the Enemy, mempopulerkan Stoikisme untuk pengusaha dan pemimpin. Donald Robertson, psikoterapis yang menghubungkan
Stoikisme dengan terapi modern seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Latihan stoik untuk membangun kebahagiaan dari dalam. Ini latihan mental stoik yang diajarkan Pigliucci dalam upaya mengarahkan kita ke sumber kebahagiaan internal, satu dikotomi kendali. Ini adalah pilar utama dalam stoicisme. Kita diajak untuk membedakan hal-hal yang berada dalam kendali kita. Pikiran, sikap, tindakan, dan yang tidak, cuaca, pendapat orang, hasil akhir. Dengan menyadari batas kendali, kita bisa mengurangi stres dan fokus pada tindakan yang bermakna. Menurut Pigliucci, seseorang yang memahami dikotomi kendali memiliki fondasi kokoh untuk kebahagiaan batin. 2. Journaling reflektif. Setiap malam, latihan merenung dan menulis jurnal menjadi cara untuk mengevaluasi apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Bukan menilai kesuksesan dari apa yang kita capai, tapi dari apakah kita bertindak dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. 3. Amor fati, mencintai takdir. Alih-alih hanya menerima kenyataan, stoicisme mengajak kita untuk mencintai dan memeluknya sepenuhnya. Ini berarti melihat setiap peristiwa, bahkan yang sulit sekalipun, sebagai bagian dari proses kehidupan yang membentuk karakter kita. Pigliucci menyebut ini sebagai cara untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan batin. 4. Meditasi pagi dan malam. Sebagaimana yang dilakukan para stoik kuno, seperti Marcus Aurelius, Pigliucci menyarankan untuk memulai dan mengakhiri hari dengan meditasi reflektif, bukan spiritual semata, tetapi sebagai sarana membentuk niat dan evaluasi tindakan. Pagi hari adalah saat untuk menetapkan nilai-nilai yang akan kita pegang hari ini. Dan malam hari adalah waktu untuk merenung apakah kita hidup sesuai prinsip tersebut, tulisnya dalam How to be a Stoic. Apa kata psikologi modern? Pandangan stoik yang dihidupkan kembali oleh Pigliucci tidak hanya relevan secara filosofis, tetapi juga didukung oleh ilmu psikologi modern. Berbagai studi menunjukkan bahwa orang yang fokus pada faktor internal, seperti nilai pribadi dan makna hidup, lebih cenderung merasa bahagia dan tahan terhadap tekanan eksternal. Sebuah studi dalam jurnal Journal of Happiness Studies 2022 mencatat bahwa orang yang berorientasi pada nilai value-oriented memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kebahagiaan yang lebih stabil dibanding mereka yang berorientasi pada pencapaian material. Kutipan inspiratif Pigliucci. Berikut beberapa kutipan Pigliucci yang menggambarkan pendekatannya terhadap kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah produk sampingan dari hidup yang dijalani dengan kebajikan. Ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu mengubah dunia untuk bahagia, Anda akan mulai merasakan damai. Filosofi bukan pelarian dari kehidupan, tapi panduan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Sebelum ke dalam, Massimo Pigliucci telah membantu banyak orang di seluruh dunia untuk menemukan ketenangan batin di tengah dunia yang bising. Dengan membumikan ajaran stoik dalam kehidupan modern, ia mengajak kita untuk beralih dari pengejaran eksternal yang tak pernah usai ke pembangunan karakter dan ketenangan dalam diri. Dalam dunia yang terus menuntut lebih sukses, lebih kaya, lebih populer, Pigliucci justru mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, siapa saya tanpa semua itu? Karena disitulah letak kebahagiaan sejati. Bukan dari dunia luar, tapi dari dalam. Contoh praktis stoikisme di zaman modern. Saat menghadapi kritik, kita tidak marah karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons secara rasional. Kutipan terkenal stoikisme, kita tidak terganggu oleh kejadian, tetapi oleh pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Epictetus, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran kita. Marcus Aurelius, kita selalu punya kekuatan untuk tidak beropini. Marcus Aurelius, ketika kehilangan harta atau pekerjaan, kita tidak larut dalam kesedihan karena hal-hal itu tidak menentukan nilai diri kita yang sejati. Stoikisme bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Justru, ini mendorong tindakan aktif dalam wilayah yang kita bisa kendalikan sambil menerima hasilnya dengan lapang dada. Bagaimana menurut pendapat kamu?
Kamu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Teman, jika video ini bermanfaat dan tidak ingin ketinggalan hak inspiratif dan menarik lainnya, please subscribe, share, like. Terima kasih.